Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Adi Praden. Saya akan mempresentasikan penilaian tengah semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Soal yang pertama yaitu berikan 5 kelebihan pemrograman berorientasi objek dibanding pemrograman terstruktur. Yang pertama, kelebihan pemrograman berorientasi objek dibanding pemrograman terstruktur yaitu 1. OOAD lebih mudah digunakan dalam pembangunan sistem, sedangkan terstruktur SSAD mengabaikan kebutuhan non-fungsional. Yang kedua, tidak ada pemisahan antara fase desain dan analisis, sedangkan terstruktur interaksi antara analisis tidak komprehensif. Yang ketiga, analisis dan programmer tidak dibatasi dengan batasan implementasi. Struktur sedikit sekali manajemen langsung terkait dengan SSAD. Yang keempat, relasi objek dan entitas dapat dimapping dengan baik. Sedangkan terstruktur prinsip dasar SSAD merupakan pengembangan non-iteratif. Yang kelima, OOAD memungkinkan adanya standarisasi objek yang akan memudahkan memahami objek. Sedangkan terstruktur SSAD tidak dapat memenuhi kebutuhan terkait bahasa PO atau bahasa pemrograman berorientasi objek. Soal yang kedua yaitu gunakan if-else untuk membuat program menghitung nilai sesuai dengan kriteria di bawah ini ke dalam kelas hitung nilai. Tuliskan script kode Java di bawah ini. Nilai di atas 90, outputnya yaitu grade A. Nilai di antara 81 sampai 90, outputnya grade B. Nilai di bawah sama dengan 80, outputnya grade E. Seperti ini kode yang saya buat untuk menghasilkan program tersebut. Lalu kalau kita mainkan seperti ini kodenya dan kita run, kalau kita masukkan nilai lebih dari 90 sini, contoh kita masukkan nilai 94, maka dia muncul grade A. Kalau kita masukkan nilai di antara 80 sampai 90, contoh 88, maka ia akan muncul grade B. Kalau kita masukkan nilai kurang dari 80, contoh saya masukkan 77, maka ia akan muncul grade C. Dan soal yang ketiga, ini adalah script kode soal yang ketiga. Ini adalah pertanyaannya. Tuliskan nama kelas yang akan digunakan menyimpan script di atas. Yang B, tuliskan secara lengkap source code bagian mana yang merupakan metode dalam sebuah kelas. C, tuliskan secara lengkap source code bagaimana yang merupakan konstruktor dalam sebuah kelas. D, tuliskan penjelasan fungsi return pada script di atas. E, tuliskan penjelasan perbedaan antara metode yang menggunakan return value dan tidak menggunakan return value seperti di atas. Yang A, script untuk menyimpan kode adalah kelas yang untuk menyimpan kode adalah kelas pembelian. Kemudian B adalah sort method dalam sebuah kelas.
Output method dalam sebuah kelas di atas yaitu public void set kode barang, public void set nama barang, public void set harga satuan, public void set jumlah, dan public double total pembelian. Dan yang C, tuliskan secara lengkap source code bagian mana yang merupakan konstruktor dalam sebuah kelas. Dan ini adalah kode script konstruktor dalam sebuah kelas Java yang ada di atas. Sistem out.println itu adalah program untuk memunculkan output. D. Tuliskan penjelasan fungsi return pada script di atas. Fungsi return pada script di atas yaitu mengembalikan nilai yang tersimpan di variabel diskon dan menghitung kembali nilai diskon dari dalam perintah tanpa membuat perintah baru. Yang E yaitu perbedaan antara return value dengan tanpa return value. Return value melakukan suatu proses yang memerlukan nilai kembalian atau output. Ciri-cirinya yaitu tanpa adanya void, ada keyword return, ada tipe data yang mengawali fungsi dan memiliki nilai kembalian. Dengan tanpa return value merupakan fungsi yang tidak memerlukan nilai balik atau output. Ciri-cirinya yaitu tidak ada keyword return, menggunakan keyword void, tidak ada tipe data dalam deklarasi fungsi, tidak dapat langsung ditampilkan. Yang keempat, jelaskan pengertian soal yang keempat, jelaskan pengertian metode dengan konstruktor. Metode dengan konstruktor yaitu suatu metode yang memberikan nilai awal pada objek dibuat pada pemrograman Java. Pada saat menjalankan sebuah program, maka konstruktor ini akan bekerja sebagai objek di dalam Java. Sekian yang saya presentasikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.